Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Alivia, NIM 20053066 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mengumpulkan informasi dan scanning lingkungan. Marketing Information System terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang dibutuhkan, tepat waktu dan juga akurat, kepada pembuat keputusan pemasaran. Salah satunya materi yang pertama adalah sistem pencatatan internal. Inti dari pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Wiraniaga, penyalur, dan pelanggan mengirim pesanan ke perusahaan. Departemen pesanan penjualan mempersiapkan faktur penjualan dan mengirimkan tembusannya ke berbagai departemen. Item barang yang tersedia habis dipesan kembali. Pada intinya, arsip internal dan intelijen pemasaran, yaitu salah satunya siklus pesanan ke pembayaran, sistem informasi penjualan, yang ketiga database, keempat sistem intelijen pemasaran, atau sebuah perusahaan bisa melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki kualitas intelijen pemasarannya, yaitu dengan cara melatih memotivasi penjualan, yang kedua memotivasi distributor, yang ketiga mengembangkan jejaring eksternal, keempat mengembangkan sebuah customer, kelima memanfaatkan sumber-sumber data pemerintah, yang keenam membeli informasi dari pemasok. Selanjutnya materi kedua, analisis lingkungan makro. Analisis lingkungan makro ada dua, yaitu atau pada intinya pengusaha individu atau perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Kita membedakan antara dua, yaitu fad dan tren. Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua adalah tren. Di mana pada arah atau urusan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan berlangsung lama daripada fad. Tren mengungkap bentuk rasa masa depan dan memberikan banyak peluang kepada perusahaan. Pada intinya, menganalisis lingkungan makro terdiri dari dua. Yang pertama, kebutuhan dan tren, atau contohnya fad, tren, dan megatrend. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan utama. Contohnya yaitu demografi, perekonomian, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Selanjutnya, materi ketiga yaitu lingkungan demografi. Demografi pada dasarnya adalah kajian tentang populasi manusia yang dinilai berdasarkan lokasi, umur, pekerjaan, kependapatan, jenis kelamin, dan berbagai statistik lainnya. Lingkungan demografi terdiri dari beberapa pada intinya, yaitu yang pertama, pertumbuhan populasi dunia, kedua, percampuran populasi usia, ketiga, etnik dan pasar lain, keempat, kelompok pendidikan, yang kelima, pola rumah tangga, keenam, pergeseran geografis dalam populasi. Materi yang keempat adalah lingkungan makro lainnya. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Contohnya antara lain adalah distribusi pendapatan. Yang kedua, ketersediaan tabung, hutang, dan kredit. Yang kedua, lingkungan sosial budaya, yaitu salah satu contohnya yaitu mempersitensi nilai-nilai budaya inti yang tinggi, kedua, eksitensi subbudaya, dan ketiga, pergeseran nilai budaya sekunder. Yang ketiga adalah lingkungan alam,
terdiri dari kelangkaan bahan baku, meningkatkan biaya energi, meningkatnya tingkat polusi, dan berubahnya peran pemerintah. Yang keempat, lingkungan teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan perubahan peluang, inovasi tak terbatas, dan variasi dana penelitian dan pengembangan. Meningkatnya regulasi perubahan teknologi. Contoh kelima yaitu lingkungan politik dan hukum. Meningkatkannya perundang-undangan bisnis yang memiliki 4 tujuan. Yang pertama, melindungi perusahaan dari persaingan tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis perusahaan yang tidak benar. Ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak benar. Keempat, menetapkan biaya sosial bagi perusahaan yang disebabkan karena produk ataupun proses produksinya. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.